Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton. Di video ini kita akan membahas soal cerita matematika. Soal ini selalu keluar saat ujian CPNS, sekolah kedinasan, tes masuk ujian TNI Polri, atau tes potensi akademik. Baik, kita langsung saja ke soal yang pertama. Amir berkendara dari kota A ke kota B yang berjarak 247 km. Jika Amir berangkat dari kota A pukul 7.20 dan tiba di kota B pukul 10.35, maka kecepatan rata-rata kendaraan Amir ialah... Baik, kita akan menghitung kecepatan. Kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu, gitu kan. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah 247. Kemudian waktunya berapa? Nah, waktunya kita harus hitung 10.35 dikurangi 7.20. Jadi 10.35 dikurangi 0.720 gitu kan, sama dengan 3 jam 15 menit. 3 jam 15 menit. Atau kita rubah ke dalam jam menitnya jadi 3 jam 3/4 jam gitu kan, 3/4 jam. Nah, biar lebih mudah kita rubah pecahannya itu menjadi pecahan biasa ya. 3 kali 4 itu 12, 12 ditambah 1 itu 13, 13/4. Nah, kita bisa menghitung kecepatannya. Jadi kecepatannya adalah jaraknya yaitu 247 dibagi 13/4. Oke, kita pindahkan 4-nya ke atas ya, jadi dikali. Maka 247 dibagi 13 dikali 4. Nah, 247 dibagi 13 adalah, kita hitung sama-sama ya, 247 dibagi 13. 24 dibagi 13 itu 1, 1 dikali 13, 13. Kemudian 24 dikurangi 13 adalah 11 ya. Turun 7-nya. 117 dibagi 13 adalah 9. Oke. Jadi habis ya teman-teman. Jadi 19 dikali 4. Hasilnya berapa teman-teman? 19 dikali 4 adalah 76. Jadi kecepatannya adalah 76 km per jam. Baik teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Harga 3 buku tulis dan 2 buku gambar adalah 11.500, sedangkan 2 buku tulis dan 5 buku gambar adalah 15.000. Harga 5 buku tulis dan 10 buku gambar adalah, nah ini adalah persamaan linear 2 variabel ya. Kita ibaratkan buku tulis itu adalah X dan buku gambar itu adalah Y. Maka 3 buku tulis ditambah 2 buku gambar berarti 3X ditambah 2Y sama dengan 11.500. Kemudian 2 buku tulis ditambah 5 buku gambar sama dengan 15.000. Berarti 2X ditambah 5Y sama dengan 15.000. Kemudian kita akan melakukan eliminasi. Kita hilangkan yang X ya, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. 3 dikali 2 adalah 6X, 2Y dikali 2 adalah 4Y, dan 11.500 dikali 2 adalah 23.000. Kemudian 2X dikali 3 adalah 6X ditambah positif 5Y dikali 3 adalah positif 15Y. 15.000 dikali 3 45.000. Kemudian kita kurangi ya, karena kita akan melakukan eliminasi terhadap X. 6X dikurangi 6X habis, 4Y dikurangi 15Y adalah negatif 11Y. Dan 23.000 dikurangi 45.000 adalah negatif 22.000. Nah, berarti Y sama dengan negatif 22.000 dibagi negatif 11. Berarti positif ya, positif 2.000. Kemudian kita bisa cari nilai X. Karena Y-nya sudah ketemu 2.000. Berarti kita menggunakan persamaan yang pertama ya. 3X ditambah 2Y. 2Y-nya kita langsung rubah menjadi 2.000. Sama dengan 11.500. Jadi 3X ditambah 4.000 gitu ya, sama dengan 11.500. Jadi 3X sama dengan 11.500 dikurangi 4.000. Maka 3X sama dengan 7.500 ya teman-teman, 7.500. Jadi X sama dengan 7.500 dibagi 3 adalah
2.500. Dan yang ditanyakan adalah 5 buku tulis dan 10 buku gambar. Berarti yang ditanyakan itu 5x ditambah 10y gitu ya, sama dengan 5 dikali 2.500 ditambah 10 dikali 20.000 dikali 2.000. Maka 5 dikali 2.500 adalah 12.500 ditambah 20.000. Hasilnya adalah 32.500. Jawabannya adalah yang B. Kita ke soal berikutnya. Dalam suatu tes ditetapkan bahwa untuk jawaban yang benar diberi nilai 2. Jawaban yang salah diberi nilai negatif 1. Dan untuk soal yang tidak dijawab diberi nilai 0. Jika dari 100 soal pada tes tersebut Tono menjawab dengan benar 82 soal, 8 soal tidak dijawab dan sisanya dijawab salah, nilai yang Tono peroleh adalah, baik teman-teman, berarti ini yang benarnya itu 82 ya, berarti 82 dikalikan 2 sama dengan 164 ya. Kemudian yang salahnya itu 8. Oke, kalau yang salah itu diberi nilai 0, berarti dikali 0 kan sama dengan 0. Enggak, yang tidak dijawab. Sorry, ini yang tidak dijawab, bukan yang salah. Kemudian yang salahnya berapa? Kan ini udah dijawab 82, udah dijawab. Kemudian tidak dijawab itu 8, sisanya salah. Berarti yang salahnya itu 10. 10 dikali negatif 1 sama dengan negatif 10. Maka nilai yang Tono peroleh adalah 164 ditambah negatif 10 atau dikurangi 10. Maka nilai yang diperoleh adalah 154. Jawabannya adalah yang B. Brazil. Baik, kita ke nomor berikutnya. Tono menjual motor seharga 6 juta. Bila Tono mendapatkan untung 25%, harga pembelian motor tersebut adalah berapa gitu kan. Nah, kalau Tono dapat untung 25%, berarti yang 6 juta ini adalah 125% dari harga beli. Jadi caranya itu adalah harga beli dikali 125%. 125%-nya dari mana? Dari harga belinya 100%, kemudian dapat untungnya 25%. Sama dengan 6 juta. Langsung kita hitung harga beli dikali 125 per 100 sama dengan 6 juta. Jadi harga beli sama dengan pindah ruas ya, 6 juta dibagi 125 dikali 100. Kira-kira dapat berapa teman-teman? Coba kita hitung. 600 dibagi 125. 600 dibagi 125 itu dapat berapa kira-kira teman-teman? 600 dibagi 125. 48 ya, 4,8 ya teman-teman ya. 4,8. Oke, 4,8 berarti yang mana 4,8 ya, yang C ya. Oke, jadi 600 dibagi 125 itu adalah 4, atau 6000 dibagi 125 itu adalah 48. Sisa nolnya 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi jawabannya yang C. Kita ke soal berikutnya. Pak Ali membagikan 40 buah buku dan 30 buah pensil kepada sekelompok anak yatim. Setiap anak mendapatkan sama banyak untuk setiap jenisnya. Berapa orang anak yatim paling banyak yang dapat menerima buku dan pensil? Baik teman-teman, ini caranya bisa dengan EPB ya, atau faktor persekutuan terbesar. Tapi bisa juga dengan kayak gini teman-teman. Kan ada 40 buku ya, 40 buku. Nah, 40 itu bisa dibagi oleh berapa aja? Bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 2, bisa dibagi oleh 4, bisa dibagi oleh 5 ya. Bisa dibagi oleh 8, bisa dibagi oleh 10, bisa dibagi 20. Kemudian 30 pensil bisa dibagi oleh 1, bisa dibagi oleh 2,
bisa dibagi oleh 3, 30-nya ya, bisa dibagi oleh 5, bisa dibagi oleh 6, dan bisa dibagi oleh 10, dan terakhir bisa dibagi oleh 15. Nah, mana angka yang sama? Angka yang sama adalah 10. Jadi jawabannya yang B, yang 10. Gampang kan teman-teman? Baik, kita ke soal berikutnya. Pada hari Minggu, Denny bermain sepeda di halaman rumahnya. Jari-jari roda sepeda yang digunakan oleh Denny adalah 42 cm. Jika selama bersepeda rodanya berputar sebanyak 50 kali, panjang lintasan yang dilalui ialah... Baik teman-teman, kita harus hitung dulu kelilingnya ya. Jadi untuk menghitung keliling lingkaran itu, keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi R gitu kan. R-nya itu jari-jari, pi-nya itu konstanta ya, bisa 22/7 atau 3,14. Karena di sini jari-jarinya itu 24 bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 22/7. Jadi 2 dikali 22/7 dikali 42. Bisa kita sederhanakan. 42 dibagi 7 itu berapa? 42 dibagi 7 itu mendapatkan 6 ya teman-teman ya. Jadi 2 dikali 22 dikali 6. Kira-kira berapa? 22 dikali 2 itu adalah 44 ya. 44 dikali 6. 6 kali 4 24, bawah 2, 6 kali 4 24, tambah 2 26. Oke. 2 6 4 ya. Ini kelilingnya ya teman-teman ya. Kelilingnya, sementara berputar selama ini 50 kali, berarti ini kan dalam sentimeter ya, berarti dikali 50. Oke. 264 dikali 50. Oke, 264 dikali 50. 4 kali 5 adalah 0, di bawah 2, 5 kali 6 itu 30, 30 ditambah 2, 32, 2, 3 ya, 5 kali 2, 10, 10 tambah 3 itu 13. Nah, 132, mohon maaf 1320, berarti 0-nya 1, karena ini kan enggak di bawah tadi ya, 13200 gitu kan, centimeter. Nah, yang ditanyakan atau dijawabannya adalah satuannya meter. Jadi kita rubah ke dalam meter, kita coret 0-nya 2, jadi 132 meter. Ya, jawabannya adalah yang B. Hampir saja terjebak di ini ya, di C ya teman-teman ya, karena ini sudah bertemu 264. Baik, kita ke soal berikutnya. Setiap siswa dalam satu kelas suka basket atau sepak bola. Jika di dalam kelas ada 30 siswa yang suka basket, ada 27 siswa. Di dalam kelas ada 30 siswa ya, berarti totalnya 30 siswa. Yang suka basket ada 27 siswa. Sedangkan yang suka sepak bola ada 22 siswa. Maka berapa jumlah siswa yang suka basket dan sepak bola? Oh, ini berarti yang ditanyakan adalah yang suka keduanya. Jadi cara menghitungnya seperti ini. Kita buat dulu kotak ya, karena kita akan membuat diagram Venn. Jumlah siswanya itu adalah 30. Kemudian kita buat lingkaran. Nah, ini yang suka mana ini? Basket, ini basket. Kemudian ini yang suka bola. Saya basket sama bola sama-sama ini ya, sama-sama BL gitu deh. Nah, berarti di sini X ya, yang suka dua-duanya kita kasih tanda X. Kemudian yang hanya suka basket aja berarti 27 dikurangi X gitu kan. Kemudian yang hanya suka bola adalah 22 dikurangi X, di sini 22 dikurangi X ya. Jadi bagian yang di sini itu adalah yang hanya suka basket, dan yang di sini adalah yang hanya suka bola. Maka 30 sama dengan 27 dikurangi X ditambah X ya. X kemudian ditambah 22 dikurangi X gitu kan. Jadi 30 sama dengan, nah 27 ditambah 22 adalah berapa teman-teman? 27 ditambah 22 49 negatif, X-nya habis ya. Nah, tinggal 1 dikurangi X, berarti 30 dikurangi 49 sama dengan negatif X. Berarti ini negatif 19 sama dengan negatif X. Jadi kita kalikan negatif,
dua-duanya, jadi X sama dengan 19. Jadi yang suka kedua-duanya adalah 19 siswa. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sebuah wadah berbentuk silinder dan berisi air 1/5-nya. Jika ditambah dengan 6 liter air, ternyata wadah tersebut terisi setengahnya. Berapa liter kapasitas wadah tersebut? Baik, kita hitung sama-sama. Jadi sebuah wadah berbentuk silinder berisi air setengahnya. Misalnya itu kapasitas 1/5-nya. Misalnya kapasitasnya kita kasih tanda P gitu kan. Berarti 1/5 P. Jika ditambah 6 liter air, maka akan menghasilkan setengah P gitu kan. Nah, ini kan pecahan ya. Kita rubah dulu ke dalam yang jangan pecahan. Berarti angka berapa yang bisa dibagi 5 dan dibagi 2, yaitu 10 ya. Jadi angka yang di sini kita kalikan 10 semuanya. 1/5 dikali 10 adalah berarti 10/5 P ditambah 6 dikali 10, 60, sama dengan 1/2 P dikali 10 adalah 10/2 P gitu. Jadi 10 ya benar 10/2. Kita bisa dirubah ya, berarti 10 dibagi 5 adalah 2P ditambah 60 sama dengan 5P gitu. Jadi 60 sama dengan 5P dikurangi 2P gitu kan. Jadi 60 sama dengan 3P. Maka P-nya sama dengan berapa teman-teman? P-nya sama dengan 60 dibagi 3 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah yang E. Apakah saya terlalu cepat teman-teman? Oke, tulis di kolom komentar ya bila kecepatan. Baik, kita ke soal berikutnya. Seorang pedagang menjual sebuah barang dengan harga 50.000 dan mempunyai laba 25% dari harga belinya. Berapakah harga beli barang tersebut? Nah, ini seperti soal yang tadi ya, teman-teman. Jadi ini dapat untung 25%. Jadi harga beli kayaknya ini gak ada jawabannya deh, teman-teman. Soalnya harusnya kalau dia dapat untung itu harga dasarnya itu lebih rendah daripada 50.000 ya. Bener nggak? Tapi ini kenapa jawabannya tapi ada yang 20.000. Harga beli berarti 125 ya dibagi 100 sama dengan 50.000 kan, 50.000. Oke, 125-nya dari mana? Dari harga belinya 100% ditambah keuntungan 25%. Jadi harga beli sama dengan 50.000 dikali 100 dibagi 125 gitu kan. Nah, 500 dibagi 125 kan dapat 4 ya. 4 sisanya 1 2 3 4. 1 2 3 4. Jadi harga belinya seharusnya itu 40.000. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Yang F ya, 40.000 rupiah. Setuju nggak teman-teman? Tapi bila teman-teman ada perhitungan yang ada jawabannya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Baik, kita ke soal berikutnya. Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Ia berangkat dari kota A menuju timur sejauh 20 km. Kemudian belok ke utara 20 km. Kemudian belok lagi ke timur 10 km. Kemudian belok lagi ke utara 10 km. Terakhir ia belok ke timur sejauh 10 km dan tiba di kota B. Sebenarnya berapa jarak kota A ke kota B? Baik, kita sepertinya ini Pitagoras ya teman-teman ya. Jadi Sandra itu berjalan menuju timur sejauh 20 km. Berarti sini ya, ke timur sejauh 20 km. Kemudian ke utara sejauh 20 km. 20 km. Kemudian ke timur lagi sejauh 10 km. Kemudian ke utara 10 km, 10 km. Kemudian ke timur lagi terakhir 10 km. Nah, 10 km. Berarti jarak dari sini ke sini itu adalah
20 tambah 10 tambah 10 berarti 40 km. Dan jarak ke atasnya itu 20 tambah 10 berarti 30 km. Nah, yang ditanyakan adalah jarak dari sini ke sini. Teman-teman, nah begini X ya. Oke, cara menghitungnya bagaimana teman-teman? Kita menggunakan rumus Pythagoras. Tapi jika teman-teman sudah hafal triple Pythagoras, ini jawabannya adalah yang D ya, 50 km. Karena 3, 4, 5 itu adalah triple Pythagoras. Tapi kita coba hitung menggunakan rumus Pythagoras. X kuadrat sama dengan 40 kuadrat ya, 40 km ditambah 30 kuadrat, sorry bukan derajat. X kuadrat sama dengan 40 kuadrat itu 1600 ya, 1600 ditambah 30 kali 30 adalah 900. Maka X kuadrat sama dengan 25.000 ya, 2500, sorry 2500. Maka X sama dengan akar dari 2500. Akar dari 2500 adalah 50 ya. Gampang ya teman-teman. Soal berikutnya, perbandingan 1/4 berbanding 3/5 adalah, oke, kita sederhanakan berarti ya, 1/4 berbanding 1/5. Berarti di sini 1/4 berbanding gitu kan, berbanding 3/5. Oke. Nah, kita dikalikan sama yang bisa dibagi 4 dan bisa dibagi 5. Berapa ya? 20 ya. Dikali 20, bener nggak? 1/4 dikali 20 adalah 20/4 berbanding 3/5 dikali 20 adalah 60/5. 20 dibagi 4 adalah 5, 60 dibagi 5 adalah 12. Jadi 5 berbanding 12. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya. 4 orang membangun jembatan untuk sungai dan selesai dalam 15 hari. Jika jembatan ingin diselesaikan dalam waktu 6 hari, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Nah, ini perbandingan berbalik nilai ya. Jika ada satu variabel bertambah, variabel lainnya berkurang. Jika ada satu variabel berkurang, variabel lainnya bertambah. Di sini kan ada dua variabel ya. Ada hari ya, ada orang. Nah, orang dulu deh, orang, dan ada hari. Kemudian ini 4 orang mampu menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Nah, berapa orang agar selesai dalam waktu 6 hari gitu kan. Nah, ini kan harinya berkurang ya, dari 15 ke 6. Berarti orangnya itu harus ditambah agar cepat selesai. Maka rumusnya X per 4 kalau berbalik nilai yang di sebelahnya itu kita balik ya, sama dengan 15 per 6 gitu kan. Jadi X sama dengan 15 dikali 4 dibagi 6. Kita sederhanakan, berarti dibagi 2 ini 2, dibagi 2 ini 3. Kemudian 15 dibagi 3 itu adalah 5. Jadi 5 dikali 2 adalah 10 orang. Oke, maka berapa orang yang diperlukan untuk menyelesaikannya? Berarti 10 orang ya teman-teman ya. Harus hati-hati untuk mengerjakan soal ini. Kadang di soal ini suka ada misalnya berapa tambahan pekerja gitu kan. Kalau tambahan pekerja berarti kita udah punya 4, yang dibutuhkan 10, berarti tambahannya 6. Tapi di sini pertanyaannya adalah berapa orang ya yang diperlukan, berarti bukan tambahan. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.